Saya ke Pak Salahuddin. Beliau adalah pengamat hukum, juga pernah menjadi penyelenggara di tahun 2004 sebagai ketua KPU Bualemo. Tapi setelah itu beliau lebih banyak berkecimpung sebagai pengacara, advokat. Saya persilakan Pak Salahuddin Pakaya, silakan. Terima kasih Bung Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat rekan-rekan, ada Pak Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu Provinsi, teman-teman Ketua KPU Kabupaten Kota, ada teman juga Pak Dr. Herman Rahim dan Pak Mutajim Bokia. Seperti yang saya sudah dengar tadi, beberapa hal disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Ketua KPU Provinsi, dan teman-teman Ketua KPU Kabupaten Kota. Terkait dengan ada lanjutan pemilihan kepala daerah secara langsung ini, berkaitan dengan keluarnya Perpu nomor 2 2020. Kalau saya tidak keliru. Nah, mengenai hal pelaksanaan pilkada di tengah pandemi virus corona ini memang sangat mengkhawatirkan. Beberapa hal diucapkan oleh teman-teman Ketua KPU penyelenggara bahwa ada jaminan bahwa mereka sesuai dengan protokol kesehatan melaksanakan semua tahapan, dan saya rasa bahwa tidak akan jadi sesuatu terhadap penyebaran virus ini gitu. Jadi di satu sisi ada jaminan dari para ketua KPU, sementara di sisi lain tidak ada jaminan bahwa pemilih atau masyarakat atau peserta itu terjamin bahwa tidak terpapar dengan virus ini. Yang pertama, bahwa kalau kita urai Bung Hadi, dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sudah dirinci tadi oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, dengan catatan bahwa mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penerapan atau penambahan alat pengaman diri ya, APD, untuk protokol kesehatan. Nah, mendengar dari teman-teman KPU penyelenggara bahwa seluruh tahapan yang akan mereka lakukan itu bisa menjamin keselamatan dan kesehatan bahwa baik penyelenggara maupun masyarakat pemilih atau peserta pemilih itu tidak akan terpapar atau tidak terjangkiti wabah virus ini gitu. Nah, itu yang mereka katakan tadi kan hanya secara gambaran umum bahwa kami menjamin sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan mekanisme anggaran yang ada di kami dan permohonan kami kepada pemerintah daerah, yang mengatakan bahwa ini semua akan berjalan lancar. Saya tidak pernah mendengar sedikit pun jaminan kepada mereka bahwa ini aman dan tidak akan pernah ada lahir klaster-klaster baru dalam persoalan ini. Jadi saya melihat bahwa ini hanya janji seorang ketua atau penyelenggara pemilu tanpa ada dasar hukum gitu. Siapa kira-kira akan bertanggung jawab bila mana masyarakat terpapar akibat langkah yang diambil oleh teman-teman KPU. Nah, begitu juga dengan Bawaslu. Bawaslu tadi Ketua Bawaslu hanya menjelaskan bahwa proses pengawasan tetap kami jalankan dengan mengutamakan protokol kesehatan. Nah, tetapi apakah Bawaslu juga bisa menjamin bahwa penyelenggaraan
lanjutan tahapan pilkada ini bisa berjalan dengan aman dan sehat. Tidak ada yang namanya lahir klaster-klaster baru. Nah, itu kira-kira Bung Hadi yang bisa saya sampaikan. Baik, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa Bawaslu juga akan mengawasi bahwa pelaksanaan tahapan-tahapan ini tetap mengutamakan protokol COVID-19. Ya, tadi Bawaslu juga kan sudah menyatakan bahwa salah satu yang akan mereka awasi itu adalah tahapan-tahapan yang didasarkan pada protokol COVID-19. Jadi ini kekhawatiran Pak Salahuddin ini kan sudah dijelaskan secara detail tadi oleh, belum lagi ada regulasi yang nanti juga akan turun yang akan mengatur itu. Kemudian yang berikut juga, ini juga besar sekali peran dari para peserta untuk menjaga protokol kesehatan ini. Jadi bukan hanya penyelenggara, tetapi juga para peserta harus sama-sama berkomitmen untuk patuh terhadap protokol COVID-19. Silakan Pak Salahuddin. Ya, jadi begini Bung Hadi. Memang kita dilema. Di satu sisi bahwa bila mana penundaan terhadap tahapan pilkada ini berjalan lambat atau tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19 ini, lagi-lagi negara harus menuntut bahwa ada terisi pemerintahan. Nah, di satu sisi, bila kita melaksanakan pula, nah, apakah ada tanggung jawab, ada jaminan dari penyelenggara bahwa proses ini bisa terlaksana dengan tidak menyebarnya COVID atau munculnya klaster-klaster baru. Nah, ini yang saya belum mendapatkan penjelasan secara detail atau secara hukum bahwa KPU maupun Bawaslu itu menjamin bahwa tidak ada persoalan atau kesehatan yang timbul akibat pelaksanaan yang mereka lakukan. Nah, contoh yang seperti dikatakan oleh teman-teman dari KPU tadi, bahwa sudah mempersiapkan alat pengaman diri. Nah, alat pengaman diri di tingkat KPPS, PPK, sampai dengan PPS ya. Dengan kalau saya tidak keliru tadi. Tetapi di satu sisi bukan hanya mereka saja yang harus dijamin keamanan dan keselamatan. Pemilih pun harus dijamin keselamatan dan keamanannya. Jangan hanya penyelenggara karena diberi wewenang oleh undang-undang, mereka hanya menyelamatkan diri sendiri. Sementara para pemilih maupun peserta pemilu itu tidak terjamin keamanannya. Ini kan yang membuat yang membuat kita pesimis terhadap pelaksanaan ini. Nah, sementara di sisi lain, teman-teman penyelenggara KPU, kami siap teriak bahwa kami sudah siap melaksanakan proses ini. Nah, tetapi mereka kan tidak bisa menyatakan bahwa kami siap melaksanakan dan kami menjamin kesehatan dari para pemilih ataupun peserta pemilu. Jangan hanya teman-teman KPU memikirkan bahwa KPU seluruh memakai alat pelindung diri, PPK memakai alat pelindung diri, PPS memakai alat pelindung diri, KPPS memakai alat pelindung diri. Sementara peserta, sementara pemilih, jangan KPU mengatakan bahwa kami sudah siap, tetapi yang menyelamatkan diri hanyalah mereka. Ini kan sangat-sangat berbahaya. Begitu juga kepada ini sebenarnya dalam hal ini peran Bawaslu pun sangat besar. Artinya memang kita menembus undang-undang. Dengan adanya pandemi ini kita terkadang harus menerobos undang-undang. Proses verifikasi
faktual, tidak sesuai dengan persentase. Terus yang kedua, proses tentang tahapan kampanye. Nah, saya baca brosur dan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU dengan mekanisme brosurnya dalam bentuk brosur ya. Itu disampaikan bahwa tentang kampanye diatur, perolehan mungkin TPS juga akan diperbanyak. Nah, ini kan semakin membuat para peserta pemilu lebih berat anggarannya. Jadi cost-nya lebih banyak ketimbang yang sebenarnya. Nah, di satu sisi para peserta pemilu itu diminta atau dipaksa untuk menyediakan cost yang lebih banyak, sementara keamanannya tidak terjamin, dan di sisi lain penyelenggara pemilu ini mengutamakan diri mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka malah memikirkan bahwa yang penting penyelenggara sehat semua, kami tidak pernah memikirkan masyarakat. Ini kan sebuah pertanyaan yang muncul nanti. Nah, dan seperti yang katanya Bung Hadi tadi bahwa akan lahir klaster-klaster baru itu. Ya, selama ini tidak ada pernyataan jaminan keselamatan dari penyelenggara. Harusnya penyelenggara itu diangkat oleh undang-undang, dia harus dengan keadaan sekarang, dia harus bisa melakukan terobosan bahwa kami menjamin keamanan dan keselamatan dari peserta pemilu dengan rakyat, bahwa akan sehat, tidak akan terpapar dengan COVID-19, dan jangan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Itu mungkin kira-kira Bung Hadi yang bisa saya sampaikan.